Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok bahasa Inggris ingin mempresentasikan tentang materi bahasa Inggris kali ini. Saya bernama Alvetorido Mackenzie. Saya bernama Marcel. Dan saya bernama Nanda David Saputra. Oke, mari kita lanjut ke bab pertama. Yang pertama ada konektor kontras. Konektor kontras menjelaskan mengenai kebalikan dalam suatu kalimat bahasa Inggris. Dalam pembentukannya, kamu bisa menggunakan pilihan kata berikut untuk objek konektor, subjek, despite, although, atau even though, whomever, atau still atau even, on the other hand, whereas, but, atau yet diikuti kata benda. Example, the weather in Hawaii is warm and sunny, in contrast to the cold and rainy weather in Seattle. Artinya cuaca di Hawaii hangat dan cerah, berbeda dengan cuaca dingin dan hujan di Seattle. Yang kedua ada konektor reason and cause. Konektor reason and cause digunakan untuk menyatakan suatu alasan atau sebab dalam kalimat bahasa Inggris. Adapun dalam pembentukan kalimatnya, kamu bisa menggunakan kata-kata berikut untuk objek konektor subjek. Because atau since atau as atau saying that, because of atau on account of atau owing to atau due to atau in order to, so as to diikuti kata kerja. Kita masuk yang ketiga, ada konektor purpose. Konektor purpose digunakan untuk menyatakan suatu tujuan dalam kalimat bahasa Inggris. Untuk pembentukan kalimatnya, kamu bisa menggunakan kata-kata berikut untuk bagian objek konektor, subjek, in order atau so as to, in order that atau so as that. Nah, saya Marcelino akan melanjutkan connector of consequence-nya. Jadi, connector of consequence itu digunakan untuk menyatakan sebab akibat dalam bahasa Inggris. Untuk membentuk kalimatnya, kamu bisa menggunakan kata-kata berikut untuk bagian objek konektornya. Nah, bisa dikatakan sebagai consequently, atau as a consequence, atau as a result, atau there before, atau so dalam tanda kutip tanpa tanda baca koma. Nah, saya akan lanjutin yang kelima. Jadi, connector addition itu digunakan sebagai suatu tambahan dalam kalimat bahasa Inggris. Untuk membentuk kalimatnya, kamu bisa menggunakan beberapa kata berikut sebagai objek, konektor subjeknya. Seperti move for, terus food that more, seperti in addition, atau besides, atau what's more, atau as well as, atau in addition, atau besides, diikuti oleh kata bendanya, gitu. Nah, materi yang keenam ini adalah konektor exemplification. Apa itu? Konektor exemplification itu digunakan sebagai suatu contoh dalam sebuah kalimat. Untuk membentuk kalimatnya, kamu bisa menggunakan beberapa kata berikut sebagai objek konektor subjeknya. Bisa sebagai for example, atau for instance, atau such as. Nah, untuk kedua ini bisa mengutarakan contoh dari ide sebelumnya atau contoh dari ide terakhir. Oke, di sini saya Nanda David akan menjelaskan materi yang terakhir, yaitu tentang connector application. Connector application digunakan sebagai suatu contoh dalam sebuah kalimat. Untuk membentuk kalimatnya, kamu bisa menggunakan beberapa kata berikut sebagai objek. Contohnya subjek. Connector subjek for example. For instance, mengutarakan contoh dari ide sebelumnya. Such, contoh dari ide terakhir. Connector similitary. Terakhir, konektor similitary yang menunjukkan sebuah persamaan dalam kalimat bahasa Inggris. Adapun untuk pola kalimatnya, kamu bisa menggunakan beberapa kata berikut sebagai objek konektor, subject, likewise, seperti similitary, serupa. Konektor correspondingly in the same way, dengan cara yang sama. Itulah beberapa konektor dalam bahasa Inggris yang bisa digunakan untuk menghubungkan dua kalimat menjadi satu. Beberapa kegunaan konektor dalam bahasa Inggris di atas memiliki fungsi yang berbeda-beda, sehingga penting untuk mempelajari secara keseluruhan agar dapat memahaminya dengan lebih mendetail. Okay, that for all from my group. Thank you.